Terungkap, AKP Dadang juga tembaki rumah Kapolres usai habisi Kasat Reskrim. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Usai menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil. Kalau kita melihat jumlah lubang ada 9, 2 di korban, kemudian 7 di rumah Kapolres, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan, saat jumpa pers di Mapolda Sumbar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, siang. Beberapa kaca kamar di rumah dinas berlubang ditembaki. Rumah dinas Arif berjarak lebih kurang 20-25 meter dari Mapolres Solok Selatan. Saat kejadian, Arif sedang berada di dalam rumah. Namun, Arif dipastikan tidak terkena tembakan. Penyidik masih mendalami motif Dadang menembaki rumah Arif. Motif itu yang sedang didalami. Pemeriksaan masih berjalan. Imbuhnya, sebelumnya diberitakan, kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat, sekitar pukul 0.43 waktu Indonesia Barat. Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar 2 kali menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansari di bagian wajah dalam jarak dekat. Peristiwa itu terjadi di parkiran Mapolres Solok Selatan. Usai menembak Ulil, Dadang langsung menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat. Dugaan sementara, penembakan dilakukan karena Dadang tidak senang Rianto Ulil menangkap penambang ilegal galian C di Solok Selatan. Dadang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pembunuhan berencana pasal 340 KUHP subsider pasal 338, subsider pasal 351. AKP Ulil Rianto ternyata berencana menikahi kekasih. Kini pupus usai tewas ditembak senior. Kasus polisi tembak polisi semakin menyita perhatian publik. Sebab, motif sebenarnya masih dalam penyelidikan. AKP Dadang Iskandar, polisi yang tembak mati rekannya AKP Ulil Rianto Ansari juga sedang dalam pemeriksaan. Kejadian ini membuat keluarga AKP Ulil Rianto merasakan kesedihan mendalam. Terungkap bahwa AKP Ulil Rianto berencana akan menikahi kekasihnya pada 2025 mendatang. Namun, rencana itu kini harus pupus. Rencana pernikahan AKP Ulil Rianto diungkap kerabat korban, Ferry Mangin, di rumah duka di Kompleks Antang Jaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, dini hari. AKP Ulil Rianto rencananya menikah setelah kenaikan pangkatnya menjadi komisaris polisi, Kompol. Rencananya sudah mau menikah tahun depan. Kan tahun depan juga akan naik pangkat kompolnya, ujar Ferry, dilansir dari Tribun Jabar. Rencana pernikahan AKP Ulil ini telah diketahui oleh keluarga besar dan calon istrinya juga telah dikenalkan. Namun, takdir berkata lain. Polisi lulusan Akpol 2012 itu meninggal begitu cepat karena ditembak mati oleh rekan sesama polisi. Calon istri AKP Ulil itu, kata Ferry, merupakan seorang polisi wanita, Polwan, yang bertugas di Jakarta sebagai Intelkam. Iya, anggota Polwan juga, calonnya. Dia juga, anggota Polri tugas di bagian Intelkam dari Jakarta. Rencana mau menikah tahun depan. Sudah dikenal oleh keluarga, ungkapnya. Terungkap tabiat AKP Dadang Iskandar polisi tembak polisi saat diinterogasi. Terungkap tabiat AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari. Setelah menembak mati AKP Ulil Rianto Ansari, AKP Dadang Iskandar justru meninggalkan rekannya itu dalam kondisi sekarat di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar. Pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Dengan santainya dia melenggang meninggalkan parkiran Mapolres Solok Selatan menggunakan mobil dinasnya Isuzu D-Max. Setelah berbagai upaya yang dilakukan penyidik,
AKP Dadang Iskandar lalu menyerahkan diri dengan mendatangi kantor Polda Sumbar. Namun, video pengamanannya saat menyerahkan diri viral di media sosial, di mana Kepulauan Dadang Iskandar terlihat tidak diborgol dan masih sempat merokok saat berada di kantor Polda Sumbar. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan, menjelaskan terkait tidak diborgolnya tersangka merupakan sebuah trik agar pelaku dapat terbuka dan mengakui perbuatannya. Itu maksudnya, di mana hal itu dalam rangka pemeriksaan. Sehingga itu adalah trik, kata Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Ia menyebutkan, tidak diborgolnya tersangka penembakan perwira Polri tersebut merupakan sebuah trik atau strategi. Jadi itu trik atau strategi, supaya pemeriksaan itu lancar, sebutnya. Diharapkannya dengan trik tersebut membuat pemeriksaan lancar, dan bisa mengungkap semua yang berhubungan dengan perkara penembakan tersebut. Dikasih minum, dikasih makan, dan rokok. Jadi itu trik atau strategi untuk melakukan pemeriksaan, tegasnya. Trik tersebut dimaksudkan agar tersangka bersedia untuk bercerita secara jujur dan memberikan informasi. Dwi menyebut AKP Dadang tengah mengalami gangguan mental. Kita saat ini menghadapi anggota yang sedang gangguan mental begitu. Sehingga kalau kita nanti pakai dengan kekerasan tentu dia nanti enggak akan terbuka. Jadi kita baik-baikin supaya dia terus terang bicaranya begitu, kata Dwi saat dihubungi Tribun News, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Sehingga, kata Dwi, pihaknya memperlakukan AKP Dadang dengan baik agar dia bisa jujur apa yang sudah ia perbuat. Jadi, terkait foto-foto yang beredar itu yaitu pada saat pemeriksaan yaitu upaya-upaya supaya pelaku ini mengaku benar-benar terbuka. Jadi ya kita baik-baikin dulu begitulah kira-kira, jelasnya. Terkuak motif sebenarnya AKP Dadang tembak AKP Ulil terkait pelaku tambang ilegal. Di Reskrimum Polda Sumatera Barat, Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan, penyidik menjerat AKP Dadang Iskandar pasal berlapis, yakni pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP dan subsider pasal 351 ayat 3. Adapun kata dia, AKP Dadang diancam hukuman pidana mati atau seumur hidup. Pemeriksaan tetap masih berlanjut, pendalaman dan meminta keterangan ahli lainnya, kata Andri saat konferensi pers di Mapolda Sumbar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, siang. Andri menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, motif dirinya menghabisi nyawa Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil karena rasa tidak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan terhadap rekanannya. Ketika yang bersangkutan, AKP Dadang, mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, ujarnya. Jadi sementara